Bandung tuh kalau misalkan saya pagi-pagi lihat Gunung Manglayang tuh hampir nggak kelihatan gara-gara polusi. Tapi kalau pas main ke sana, gunung-gunung di pinggir kota itu kelihatan semuanya gara-gara udaranya sangat bersih. Terus gak ada kemacetan, gak ada juga kendaraan-kendaraan yang bau. 90% kendaraan di sana listrik, 10%-nya itu bensin. Yang 90%, yang 100% dari mobil di sana itu adalah mobil nasional. Kok jadi sangat bagus seperti ini hanya dalam 15 tahun? Kok bisa seperti itu? Dulunya jauh lebih buruk daripada Indonesia. Sekarang pendapatan per kapitanya itu 3 kali lipat Indonesia. Dan berhubung bahwa mereka itu adalah negara yang jumlah penduduknya sekitar 5 kali lipat dari kita, maka kemakmuran mereka itu berarti 15 kali lipat daripada Indonesia. Dan itu bisa mereka raih dalam 15 tahun. Karena sebelumnya pendapatan per kapita mereka itu hanya sekitar 1/3 dari Indonesia. Sekarang 3 kali lipat dalam 15 tahun. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Kan mereka tuh jelek banget. Lebih jelek daripada orang Indonesia sekarang. Kalau misalkan di data soal pendidikan mereka lebih jelek. Soal mentalitas mereka lebih jelek. Korupsi mereka lebih tinggi. Kemudian kebocoran anggaran dan sebagainya mereka masih lebih tinggi. Kerusakan lingkungan di sana parah. Sumber daya alam mereka habis-habisan. Jauh lebih jelek daripada Indonesia, tapi 15 tahun kemudian jauh lebih baik daripada Indonesia. 15 kali lipat lebih makmur daripada Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menganut Konfusianisme. Jadi mereka itu kalau beragama gak munafik. Beda sama negara kita. Kalau negara kita itu kita teriak-teriak tegakkan syariat Islam, halal haram dan sebagainya. Tapi kita sangat mencintai korupsi. Bahkan ketika kita hujat habis-habisan koruptor, pas ke Indomaret kita bayar 2.000 ke preman, nyogok agar kita tidak diapa-apain. Itulah kita gitu. Jadi kita tuh gak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, kecuali setiap seminggu sekali ada ustadz di masjid yang ceramah Jumatan. Sabar terdiri dari 3 bagian. Ini. Gak ada yang relevansi buat kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi agama disimpan di satu tempat, sedangkan kehidupan sehari-hari kita tidak menjalankan agama itu. Jadi misalkan, kalau misalkan saya berkendara motor dari rumah ke sini, pertimbangan syariahnya itu apa? Berapa bensin yang harus saya buang? Karena bensin itu sebenarnya merusak lingkungan. Jadi kalau mungkin saya tidak berkendara bensin. Itu adalah pertimbangan syariah, karena hanya satu-satunya agama yaitu Islam yang mengatakan soal kerusakan lingkungan di langit dan di udara dan di darat dan di air.